Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Miftahul Inayah, NPM 21901011235 dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan pesan, kesan, dan pendapat saya mengenai film yang sudah saya tonton yang berjudul Tare Zameen Par, yang mana film ini merupakan film India yang telah direkomendasikan oleh dosen saya, Bapak Adi Sudrajat, MPDI, selaku dosen pembimbing atau dosen pengampu pada mata kuliah bimbingan dan konseling di semester 5 sebagai ujian akhir semester. Film Tare Zameen Par ini merupakan salah satu film India yang diproduksi oleh Aamir Khan dan dipublikasikan atau penayangannya pada tahun 2007. Dalam film ini menceritakan tentang anak kecil, anak laki-laki kecil yang berumur 8 tahun bernama Ishan. Nah, si Ishan tadi, dia ini memiliki kemampuan di bidang seni, tapi tidak satupun orang yang menyadarinya, baik itu dari guru ataupun dari keluarga maupun lingkungan tempat tinggal Ishan. Nah, karena si orang tuanya Ishan tadi merasa bahwa anaknya kurang mampu dalam hal akademik, akhirnya beliau atau orang tua si Ishan ini mengantarkan atau mengirim Ishan untuk belajar di asrama, dan mereka berharap kalau Ishan bisa belajar lebih baik lagi. Padahal mereka tidak tahu kalau si anak tadi ini, si Ishan ini memiliki kemampuan khusus di bidang seni. Menurut saya, dalam film India yang berjudul Tare Zameen Par ini, film ini sangat menginspirasi untuk anak-anak maupun remaja dalam menggali semangat atau menggali potensi diri untuk tetap terus belajar dan menghiraukan apa yang orang lain katakan kepada mereka. Jadi karena kan tidak semua orang itu harus ahli di bidang yang sama, karena setiap manusia atau setiap individu memiliki keahlian di bidang masing-masing. Jadi kita itu tidak boleh menyamaratakan kalau si siswa harus selalu bisa di bidang tersebut. Jadi kita harus menggali potensi siswa, kita harus mempelajari bagaimana kondisi atau karakter siswa. Jadi kita perlu mengadakan tindak lanjut atau kita perlu memahami apa yang sebenarnya siswa butuhkan dalam mengasah potensi atau menggali potensi diri supaya bakat atau bakat mereka itu tersalurkan. Beberapa pesan moral yang dapat saya ambil dari film ini. Yang pertama, orang tua harus tahu tentang bagaimana kondisi perkembangan anaknya dan biarkan mereka menjadi dirinya sendiri. Jadi kita tidak harus menuntut anak untuk berkembang, untuk meniru orang lain. Jadi biarkanlah dia berkembang dengan sendirinya. Kita sebagai orang tua hanya mengarahkan dan menyemangati anak dalam proses perkembangan. Terus yang kedua, setiap anak memiliki kemampuan dan bakat yang berbeda. Jadi jangan paksakan anak untuk mencapai ambisi orang tua di luar kemampuan mereka. Jadi biarkanlah mereka berkembang, biarkanlah mereka meneruskan apa yang sebenarnya mereka inginkan atau mereka cita-citakan. Kita sebagai pengiring atau orang tua hanya bisa mengiring mereka menuju gerbang kesuksesan. Yang ketiga, gali kreativitas untuk menerapkan metode belajar sambil bermain. Karena
dunia anak itu penuh dengan permainan, bukan dengan tekanan. Jadi kita jangan sering menekan anak karena mungkin anak tidak mampu. Jadi kita harus sesekali memberikan anak refreshing. Yang keempat, jangan jadikan penilaian orang lain sebagai patokan, apalagi membanding-bandingkan anak, karena membanding-bandingkan anak adalah sifat yang keliru dan dapat merusak mental anak tersebut. Daripada kita sibuk membandingkan anak, mending kita membantu anak dalam mencari atau menggali potensi dari anak. Jadi kita tidak perlu membanding-bandingkan anak yang satu dengan anak yang lain. Itu malah akan merusak psikis dari anak dan membuat mereka membangkang dan tidak semangat untuk belajar. Dan untuk pesan moral yang terakhir, yaitu terimalah anak yang berkebutuhan khusus. Dengan ikhlas, dukung dia agar tetap memiliki rasa percaya diri pada kemampuannya sendiri. Karena Tuhan telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Meskipun dia memiliki kekurangan, pastinya Tuhan menciptakan dia karena sebuah alasan. Jadi, jangan pernah kalian menyia-nyiakan anak yang berkebutuhan khusus. Dukung dia, beri semangat dia, beri motivasi dia untuk tetap percaya diri dan menggali kemampuannya, serta kita juga harus tetap membimbingnya dalam pengawasan yang khusus. Saat berada di kelas, tentunya memperhatikan lingkungan belajar seperti rumah, sekolahan, atau masyarakat. Dalam pembelajaran, tidak hanya peran guru yang sangat penting dalam pertumbuhan siswa, tetapi peran orang tua juga sangat utama atau sangat penting karena berpengaruh sekali pada proses pertumbuhan dan perkembangan siswa. Orang tua juga harus mendukung kemampuan anak dan tidak meremehkan kemampuan anak. Dalam pertumbuhan dan perkembangan kemampuan anak, mereka tidak dapat sepenuhnya tunduk pada pusat pendidikan. Jadi seperti halnya mendidik anak di rumah, tidak hanya menyekolahkan dan melarang anak keluar untuk bersosialisasi, karena mereka harus memperoleh pendidikan yang sempurna dalam keluarga, masyarakat, dan lain sebagainya. Sebagai orang tua, kita juga tidak dapat menahan anak untuk tidak keluar rumah dan tidak belajar bersosialisasi kepada orang lain. Saya sebagai calon pengajar dan saya sangat termotivasi dari guru yang telah mengajari Ishan di asrama, karena beliau ini sangat semangat dan ulet serta telaten dalam mengenal kemampuan serta karakter dari Ishan. Jadi kita sebagai guru, alangkah baiknya sebelum kita memakai atau membuat metode mengajar, kita juga perlu untuk studi lapangan. Kita perlu menganalisis bagaimana sifat atau karakter dari masing-masing siswa yang sekiranya membuat siswa tadi senang dan mudah untuk menyerap informasi pelajaran yang telah kita sampaikan atau yang telah guru sampaikan. Jadi si guru tadi telah memotivasi saya dan berikan saya pelajaran bahwa kita tidak boleh menyamaratakan metode pembelajaran yang kita pakai untuk setiap anak, dan kita juga harus mengetahui dan memahami apa yang sebenarnya anak butuhkan. Dan kita tidak boleh menyinggung anak atau memarahi anak yang malah akan membuat mereka jadi putus asa dan tidak semangat untuk belajar.